Oke, jumpa lagi kita dengan Cak Ompong. Bagaimana Bapak Ibu sekalian serta para sohibul ane? Tentu semua dalam keadaan sehat dan baik. Oke, minggu ini beritanya dan pembahasan masih di seputar Capres dan Pilpres 2024. Ya, di akar rumput, ya WA Group, nah itu pembicaranya masih soal Capres. Di warung kopi juga begitu. Ya, di komunitas tukang ojek juga begitu. Jadi memang berita yang cukup menarik. Nah, menurut Cak Ompong ada beberapa catatan adalah pertemuan Presiden PKS dan Nasdem ya yang menghasilkan kesepakatan, dan baru sekali ini ada pertemuan pakai membacakan kesepakatan. Ya, padahal ini masih ya istilahnya lobby-lobby lah. Nah, yang kedua adalah pertemuan AHY dari Demokrat ke Bang Surya Paloh. Nah, ini yang sudah ketiga kali. Jadi tidak cukup kunjungan itu pertama, kedua, ya ini yang ketiga. Demikian juga AHY berkunjung ke Prabowo Subianto. Nah, sementara Rakernas juga sudah selesai. Ya, isu yang muncul dari Nasdem adalah yang kalau Cak Ompong catat tiga bakal calon presiden, yaitu Anies, Ganjar, dan Andika. Dan isu ada partai sombong. Nah, itu isunya. Nah, kalau dari Rakernas PDIP, ya terkesan di khalayak rame itu yang dibahas adalah Megawati marah-marah. Habis itu yang dibahas bakso. Nah, sementara capresnya masih disembunyikan. Ya, timbul pertanyaan. Berarti PDIP dan Ganjar Pranowo sebetulnya dalam keadaan baik-baik saja dong. Ya, kalau selama ini seolah-olah dalam tanda kutip Ganjar itu tidak didukung PDIP. Nah, di dalam Rakernas itu, wah hubungannya sesama elit partai sangat cair. Ya, nah jadi kita melihat itu. Tapi yang paling penting lagi adalah menurut Compong ketika Sekjen dengan tegas mengatakan menutup berkoalisi dengan PKS dan Demokrat. Ya, pesan yang kita bisa baca dari situ adalah bahwa PDIP secara clear dan tegas mengharapkan bahwa Pilpres 2024 tidak ada lagi politik identitas. Nah, sekarang ini rame ya, orang berebut bagaimana Nasdem bisa bergabung dengan PKS dan Demokrat. Ya, khalayak rame lagi ini, termasuk Compong melihat bahwa Nasdem itu adalah partai yang sangat memegang teguh restorasi Indonesia. Itu satu yang Compong baca. Nah, yang kedua, siapapun presiden yang terpilih di 2024, Nasdem itu menginginkan bahwa ada kelanjutan program yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi. Jadi dengan tegas Nasdem mengatakan akan sangat sia-sia sekali kalau pembangunan itu dimulai dari nol. Ya. Nah, tapi itu saja tidak cukup. Masih ada kegalauan. Masih ada dalam tanda kutip ketidakpercayaan ya, bahwa apa yang dikatakan Nasdem tidak ingin lagi ada politik identitas itu masih rakyat masih ragu-ragu. Ya. Nah, jadi begitu ya, kalau kita melihat Capres dan Pilpres ini adalah ya kalau boleh dibilang itu adalah bisnis kepercayaan. Ya. Jadi
orang bisa memilih seseorang itu karena ada kepercayaannya dan punya keyakinan. Jadi kalau saya melihat ada beberapa akar rumput ya masih ragu, betulkah ya apa yang disampaikan Bang Surya Paloh tidak lagi ingin memainkan politik identitas. Nah, kalau Cak Ompong masih percaya, tapi nanti Cak Ompong akan menunjukkan apa kriterianya Cak Ompong itu percaya. Nah, kalau kita melihat bagaimana perjalanan Bapak Prabowo kayaknya ya belum dikunjungi oleh PKS. Dan ini juga timbul tanda tanya besar, kenapa kok PKS belum berkunjung ke Gerindra? Atau mungkin ya sudah menutup koalisi untuk PKS ya. Jadi Gerindra menutup koalisi untuk PKS atau seperti apa. Tapi hingga saat ini belum itu terjadi. Nah, Demokrat dan PKS ya, dua partai ini dia bisa mencalonkan ketika bisa berkoalisi dengan Nasdem. Nah, itu satu. Yang kedua, Nasdem belum pernah bekerja sama dengan baik dengan PKS. Ya. Nah, itu kalau saya lihat. Nah, kita kembali ke sosok Bang Surya Paloh versus Megawati. Ya, banyak yang mengatakan, oh belakangan ini Ibu Mega dan Bang Surya Paloh renggang hubungannya atau mungkin retak lah. Ya selama ini kita sering salah. Dulu isunya Pak Jokowi dengan Ibu Mega renggang. Terbukti tidak. Pak Jokowi renggang dengan Pak Surya Paloh. Terbukti tidak. Bahkan ya kursi ketua umum Partai Nasdem ya diduduki sama Pak Jokowi ya. Nah, itu kan semacam ya kelihatan hubungannya baik. Nah, mungkin ini hanya usulan ya. Dimana rakyat masih gamang dan belum percaya. Oke lah, capres mungkin boleh disembunyikan. Tapi yang diharapkan itu adalah bagaimana Ibu Mega bisa bertemu dengan Bapak Surya Paloh. Nah, kalau Ibu Mega bertemu dengan Bapak Surya Paloh, ya kita semua yakin seyakin-yakinnya bahwa politik identitas itu tidak akan terjadi di 2024. Lalu bagaimana? Pertanyaan berikut. Ya para capres berkompetisi sehat saja. Mengemukakan gagasan, mengemukakan prestasi, dan rencananya, dan lain sebagainya. Saya rasa itu jauh lebih baik. Kalau kita coba perhatikan 2014 dan 2019, kita rakyat itu tidak mendapat apa-apa. Tidak mendapat pengetahuan sedikit pun. Yang ada di situ adalah isunya Jokowi antek asing, antek aseng, anaknya PKI. Hanya seperti itu. Jadi rakyat itu tidak terdidik. Politik identitas itu rakyat tidak terdidik. Nah, dengan 3 pasang dari KIB dengan Gerindra dan Caimin, lalu PDIP dan Nasdem, saya rasa sudah bisa 3 poros, ya kan? Nah, para calonnya berkompetisi, adu gagasan, ya kan? Adu breakthrough, ya. Adu prestasi. Nah, jadi rakyat pinter. Dan saya yakin ya rakyat tidak akan terpecah belah. Itu satu. Yang kedua, siapapun yang menang, tidak ada rakyat yang merasa tersakiti. Nah itu. Jadi kalau ada usulan menggabungkan Ganjar sama Anies atau Anies dan Puan, kalau menurut saya itu malah tidak cocok. Apalagi Puan. Iya kan?
itu bisa di framing, oh perempuan itu nggak boleh jadi presiden, nanti dikeluarkan lagi ayatnya, wah itu tambah rame, justru tambah terbelah. Oke, jadi begitu analisa Caompong dan usulannya. Ya, kita tunggu pertemuan antara Ibu Megawati dan Bang Surya Paloh. Ojo suwe-suwe, Mbak. Matur nuwun.